Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karimil azizir rahim, fattariqu ilaihi wadihun lil qasidin, waddalilu alaihi laihun lin nazirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang saya hormati Ketua Babat Kesultanan Banten, yang saya hormati Ketua Balai Adat Kearyaan Tangerang, yang saya hormati keluarga Ikatan Keluarga Besar Arya Wangsakara, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, yang saya hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulum, yang saya hormati Bapak Jenderal Ahmad Nur Wahid yang akan memberikan ceramah kebangsaan kepada kita pada buka bersama di hari ini. Alhamdulillah juga kepada Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Tangerang, lupa saya, yang telah hadir, Bapak Sadu Gunawan dan rekan-rekan, juga pengasuh Pondok Pesantren Raden Kenyek, Kiai Muhtadi, para dewan guru, para santri, para keluarga besar Arya Wangsakara, keluarga besar Babat Kesultanan Banten, keluarga besar Balai Adat Tangerang, keluarga besar santri Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum. Pada hari ini, hari Kamis 12 Maret 2026, kita bersama-sama hadir dalam rangka silaturahim dengan momentum buka bersama di bulan Ramadan, sebagai bulan yang menjadi sebuah kawah candra di muka bagi kita untuk meningkatkan diri sebagai manusia seutuhnya, dari mulai manusia yang masih dalam tahapan liberasi menuju manusia yang kemudian berhumanisasi dan terakhir transendensi, di mana manusia dalam kategori liberasi adalah sama dengan hewan. Dia bebas seperti hewan sesuai dengan kodrat biologisnya, makan, minum, kemudian berhubungan badan dengan lawan jenis. Ini adalah kodrat biologis sebagai manusia, sama seperti hewan. Tetapi manusia kemudian sebagai al-insan hayawanun natik diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tamayuz, perbedaan dengan hewan yang lain, di mana manusia memiliki definisi yang dia berbeda dengan yang lain, disebut dengan faslun, yaitu berupa natik, hewan betul, manusia hewan, tapi hewan yang berpikir. Sehingga manusia kemudian masuk dalam humanisasi, di mana Allah katakan walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan Bani Adam. Nah, ketika dalam proses manusia menjadi Bani Adam ini memerlukan tahapan-tahapan agar manusia bisa mencapai transendensi,
di mana dirinya sebagai manusia seutuhnya itu mampu mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Tuhan, dalam rangka kemudian bukan hanya dia menjadi robot yang ditugaskan untuk menyembah Tuhan, tetapi dirinya betul-betul menjadi cerminan Tuhan, cerminan kasih sayang Tuhan di dunia yang diciptakan oleh Tuhan itu sendiri. Emanasi cinta, emanasi kasih sayang, resonansi daripada rahmat itu harus ada di dalam jiwa manusia yang telah melampaui batasan liberasi menuju batasan humanisasi, kemudian menuju batasan transendensi itu, di mana dia merasakan begitu indah kedekatan dengan Tuhan, termasuk dalam rangka berpuasa. Berpuasa ini sebagai penyiksaan disengaja, penyiksaan kita sebagai manusia yang sengaja menyiksa diri kita sendiri demi menunjukkan rasa kepatuhan kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menyerap nilai-nilai di dalam diri kita, ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang tidak memiliki makanan sehingga dia tidak bisa makan, lapar. Kemudian orang-orang yang tidak memiliki istri, sehingga orang yang ada di bulan Ramadan pada siang hari tidak boleh untuk kemudian berhubungan dengan istri. Nah, di bulan Ramadan ini bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala mampu menerjemahkan bahwa kita sebagai hamba yang betul-betul ingin menggapai kasih sayang dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini buka bersama ini adalah upaya itu, silaturahmi, ingin bertemu, kemudian saling menyapa, saling memandang, saling memancarkan kasih sayang. Kemudian ada di bulan Ramadan ini satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya matla'il fajr. Nah, kalaulah Lailatul Qadar itu hanya bisa dicapai oleh orang yang mendapatkannya setahun sekali, sebenarnya ada Lailatul Qadar atau kadarnya hampir sama dengan Lailatul Qadar yang bisa dicapai bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya setahun sekali, tetapi setiap waktu, setiap saat, setiap detik kita bisa untuk menggapai pangkat yang sama dengan Lailatul Qadar. Apa itu? Istiqamah. Apa namanya? Istiqamah. Orang yang beristiqamah dia akan sama mendapatkan khairum min alfi syahr binuqsamin qalil. Dari mana itu dapatnya? Dari apa? Al-Quran. Dari mustanadnya apa? Mustanad yang ada di dalam Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Yang menjadi sebuah catatan adalah kata tatanazzalu alaihimul malaika. Tatanazzalu alaihimul malaika ini sama dengan apa yang ada dalam surah Inna anzalnahu Qadar. Lailatul Qadar, kenapa dia khairum min alfi syahr? Karena dia tatanazzalul malaika war-ruhu fiha. Dan orang yang istiqamah mendapatkan tatanazzalu alaihimul malaika bi ghairi ruh, tanpa adanya malaikat Jibril di sana. Jadi kalau misalnya Lailatul Qadar bisa mendapatkan lebih baik dari 1000 bulan, maka kalau orang yang istiqamah itu mendapatkan 1000 bulan kurang sedikit. Jadi 1000 bulan kurang sedikit itu akan diberikan untuk siapa?
orang yang berani mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, Tuhanku hanyalah Allah, yang maha besar hanyalah Allah, yang patut ditakuti hanyalah Allah, yang harus dimintai segala-galanya hanyalah Allah. Harapan kita hanya diberikan kepada Allah, dan kita hanya berharap dan takut hanya kepada Allah, bukan kepada Donald Trump. Hari ini orang banyak yang lebih takut pada Donald Trump daripada Allah. Banyak presiden di dunia ini yang takut pada Donald Trump daripada takut kepada Allah. Mereka tidak berani mengatakan Rabbunallah. Satu-satunya presiden dan satu-satunya negara di dunia hari ini yang berani berkata Rabbunallah summastaqamu hanyalah negara Iran, rakyat Iran, dan presidennya di dunia ini yang hanya berani mengatakan Rabbunallah hanyalah raja dan presiden Iran, Ayatullah Ali Khomeini, yang sekarang diganti menjadi Ayatullah Mujtaba Khamenei. Hanya beliaulah satu-satunya presiden di dunia selain Amerika Serikat yang berani mengatakan Rabbunallah summastaqamu, maka mereka akan mendapatkan tatanazzalu alaihimul malaikah. Kalau presiden yang lain hanya jadi jongos, presiden negeri Konoha hanya jadi jongos, saudara, betul? Tidak berani mengatakan yang hak adalah hak, tidak berani mengatakan yang batil adalah batil. Siapa orang yang hari ini berani berkata bahwa Amerika yang membunuh orang-orang yang tidak berdosa di negeri Iran, termasuk presidennya, dengan zalim adalah sebuah kemungkaran? Tidak ada yang berani. PBB yang dibentuk untuk menjadi wasit tidak berani untuk berkata apapun, saudara, hari ini menghadapi kekejaman daripada Amerika Serikat yang begitu saja dia bisa melakukan apa yang dia inginkan terhadap negara manapun. Tidak ada yang berani menentangnya illa Ayatullah Ali Khamenei hari ini.